Saya Nuria sebagai penyaji materi pertama. Saya Siti Muntasiro sebagai penyaji materi kedua. Saya Livia Amanda Putri sebagai penyaji ketiga. Saya Siti Zadabun, penyaji materi keempat. Salah satu contoh dari perkembangan iptek yang kami ambil adalah smartphone atau handphone. Saya akan menjelaskan bagaimana alat ini berkembang dari masa ke masa hingga sekarang. Ponsel pertama kali muncul di dunia yakni pada tahun 70-an, tepatnya tahun 1973. Martin Cooper menjadi sosok yang mengenalkan ponsel. Benda canggih ini pertama kali muncul di New York. Motorola Dynatech menjadi ponsel pertama yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Tapi bobotnya terlalu besar, bisa mencapai 1 kg dan tidak fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Lalu setelah 10 tahun muncul generasi baru yakni Motorola Dynatech yang sudah dilengkapi antena berbahan plastik tapi hanya untuk pemanis. Walaupun sudah mengalami pembaharuan, namun ponsel ini masih memiliki bobot yang cukup besar sehingga masih sulit untuk dibawa kemanapun. Lalu pada tahun 90-an muncul kembali ponsel yang lebih canggih yaitu Nokia yang bisa melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan singkat berupa SMS. Ponsel terus berkembang hingga tahun 2000-an. Muncullah merek baru yaitu BlackBerry. Pada tahun ini juga mulai muncul smartphone milik Apple yaitu iPhone. Kemunculan smartphone ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di kalangan menengah ke atas. Bagaimana tidak? iPhone menyuguhkan konsep baru, yaitu smartphone layar sentuh, dan ponsel ini bisa mengakses internet 3 GB dengan leluasa berselancar di dunia maya. Tak selang berapa lama masyarakat kembali disuguhkan perangkat baru yaitu Android. Tapi pada awal 2010-an BlackBerry naik nama dan banyak warga Indonesia yang menggunakan ponsel tersebut. Tetapi tidak bertahan lama. Banyaknya smartphone dengan ponsel layar sentuh, masyarakat yang dulu menggunakan BlackBerry beralih menggunakan perangkat berbasis iOS dan Android. Di era ini juga kecepatan jaringan semakin tinggi dan bisa menikmati jaringan 4G. Yang awalnya smartphone hanya bisa digunakan untuk telepon saja dan sulit untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang cukup besar. Lalu smartphone berkembang hingga mempunyai ukuran yang cukup fleksibel dibawa kemana-mana. Dan sekarang smartphone tidak hanya untuk menjadi alat komunikasi saja, tapi juga bisa mencari informasi dan dapat mengakses internet, bahkan bisa menjadi sarana untuk kita berbisnis. Apa manfaat dari alat tersebut? Manfaat dari handphone yaitu komunikasi jarak jauh yang aman, pendorong dalam keadaan yang darurat, sarana komunikasi mudah, penunjang dalam bisnis yang kita punya. Apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh negatif iptek? Antisipasi yang harus kita gunakan untuk pengaruh negatif dalam handphone yaitu dengan cara mengurangi kebiasaan pada saat mau tidur dan beristirahat, yaitu dengan cara mematikan handphone 1 jam sebelum tidur dan ganti handphone dengan kita membaca buku pelajaran maupun buku lainnya atau memperbanyak bersosialisasi dengan teman dan orang terdekat. Inovasi yang akan dibuat terhadap smartphone di masa depan adalah kami akan menerapkan kurang lebih seperti konsep hologram ke dalam ponsel untuk mempercanggih dan ponsel dapat memunculkan gambar, aplikasi atau sebuah film dengan transparan. Konsep hologram bisa dapat memperlihatkan kecanggihan yang belum pernah dilihat sebelumnya di sebuah ponsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Agustina, saya sebagai kameramen. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan dari kelas 12 semester 1 dan di sini saya sebagai editor. Dan cukup sekian video kali ini, semoga bisa diambil manfaat dari perkembangan iptek, diambil manfaat dari pengaruh positifnya. Terima kasih ya. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri video ini, semoga teman-teman terkesan. Dadah.